Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan serta mampu mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Dari gambar berikut, apa informasi yang kalian peroleh dari gambar tersebut? Ya, bahwasannya hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat, baik itu masyarakat perkotaan, bahkan terpencil sekalipun. Nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Seperti pada gambar tersebut, tampak seorang siswa-siswi yang menyebutkan aturan lalu lintas. Apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka jalanan akan menjadi kacau. Kita masuk pada materi pertemuan pertama, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita lihat yang pertama adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum yaitu: yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, kita lihat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah hierarki atau tata urutan dari yang tertinggi. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Di bawahnya lagi peraturan daerah tingkat provinsi. Kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten atau kota. Berikut adalah asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan.
Yang kedua, harus ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan. Kemudian kedayagunaan atau kehasilgunaan. Kemudian kejelasan rumusan dan adanya keterbukaan. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut, di antaranya pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, jadi itulah tadi materi kita untuk pertemuan pertama bab 3. Untuk selebih lanjutnya kalian bisa membaca dari berbagai sumber yang mendukung. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.